Taib, hal seperti itu membawakan syubhat. Maka jika dia beriktikad Rasulullah SAW dapat menjawab, mendengar apa yang dia katakan itu jelas sesuatu hal penyimpangan dalam akidah. Ya, jadi di sini dia tidak hanya bertanya, siapakah umatmu? Lalu tidak meminta. Tapi keyakinannya dia adalah bahwa Rasulullah SAW dapat mendengar itu adalah menyamakan makhluk dengan Allah SWT. Karena makhluk tidak ada yang dapat mengetahui hal yang gaib. Termasuk Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Bahkan di masa hidup beliau saja, beliau pun tidak tahu hal yang gaib. Adapun tadi sudah kita katakan juga, dalilnya adalah di mana beliau tahu umatnya bersalawat kepada beliau adalah dengan pemberitahuan para malaikat yang diberi tugas oleh Allah SWT menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama jawabannya. Jika dia meyakini Rasulullah dapat mendengar apa yang sedang dia omongkan dia. Kalau dia memohon pula, itu jadi kesyirikan lagi. Syirik dari sisi lain lagi. Ini kesyirikannya dalam tauhid rububiyah, dia meyakini ya, bahwa Rasulullah memiliki sifat dapat mendengar omongannya walaupun Rasulullah telah meninggal. Ini satu penyimpangan dalam memahami akidahnya dalam sisi tauhid rububiyah. Baik. Tapi kalau dia sekedar berungkap, itu disebutkan keluhan, ya. Tapi tetap suatu hal yang salah ketika kita mengeluh, memohon pertolongan, tetap harus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang zalim di Palestina. Angkatlah kezaliman dari mereka, hancurkanlah musuh-musuh mereka. Berikan pelajaran kepada musuh-musuh mereka. Ya, jadikan hati-hati mereka bersatu. Berikan kesabaran mereka, sembuhkanlah di antara mereka yang menjadi korban. Ya, dan yang sakit yang meninggallah rahmat dari mereka. Dan kita berdoa kepada Allah, hanya mohon kepada Allah. Rasulullah SAW, jangankan ya, rakyat Palestina, beliau masih hidup saja menyaksikan ya, keluarga Ammar bin Yasir yang diazab di hadapan beliau. Dapatkah beliau memberikan sesuatu pertolongan waktu itu? Tidak. Maka beliau hanya mengatakan kepada Ammar bin Sabran ya ala Yasir. Ini dia dapat Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir disiksa. Bilal bin Rabah disiksa. Rasulullah tidak punya apa-apa. Hanya bisa berdoa kepada Allah. Maka Allah katakan, laisa laka minal amri syai'. Ketika terjadi kejadian waktu perang Uhud. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak punya urusan apa dalam mengatur alam jagat raya, semua keputusan apapun terjadi pada umatmu. Kata Allah kepada Rasulullah SAW. Laisa laka minal amri syai'. Rasulullah SAW, hamba Allah SWT, diberi kemuliaan dengan memberikan wahyu yang wajib kita ikuti, yang wajib kita imani, yang wajib kita muliakan. Betul. Tapi bukan tempat kita mengantung dan mengadu. Mengantung dan bergaduh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di masa hidupnya Rasulullah SAW ya, tidak dapat membela sahabat yang sedang disiksa di hadapannya, yaitu Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab.